Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selamat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue sini netizen yang suka membahas bola. Tadi gue udah menonton ya, big match super seru antara MU versus Arsenal. Ya, dimana pertandingan berakhir dengan kemenangan Arsenal dengan skor 0-1. Dan gue pikir ini game akan dengan intensitas tinggi, ya banyak keajaiban yang hadir, ada Gyökeres, ada Sesko dan segala macam. Tapi justru ya yang gue tonton tadi, level permainan di match ini itu justru menurun dibanding level permainan di musim lalu antara MU versus Arsenal juga ya. Kan kemarin MU versus Arsenal 1-1 ya. Itu permainannya masih jauh lebih intens dan jauh lebih menghibur dibanding pertandingan yang ini. Oke, kita bahas pertandingannya langsung ya. Aduh ya ampun, gue speechless ya nonton pertandingannya. Ternyata tidak terlalu menarik pertandingannya ternyata ya. Oke, jadi di pertandingan ini MU langsung turun dengan Cunha dan Mbeumo, dua pemain barunya. Gue nggak ngerti kenapa Sesko nggak dimainin ya dari awal. Sementara Arsenal langsung memainkan dua pemain baru juga, Zubimendi dan juga Gyökeres ya. Di babak pertama MU langsung tancap gas. Ya, MU langsung tancap gas. Di mana pergerakan Cunha kan ditaruh di striker depan ya. Dia benar-benar menunjukkan kalau dia ini pemain yang pintar. Untuk gue dia ini pemain yang pintar ya. Dia bisa tahu kapan timing untuk akselerasi, kapan timing untuk mencari posisi, itu dia ngerti semua. Dan ketika bola ada di kaki dia, itu pasti jadi sesuatu. Ya, bola tuh kalau jatuh di kakinya Cunha, itu pasti jadi sesuatu. Beda sama Mbeumo, gue udah bilang Mbeumo ini terlalu pakai otot ya. Meskipun kelihatan Mbeumo yang sering berlari-lari, tapi beberapa keputusan dari Mbeumo juga kadang tidak baik gitu ya. Beda dengan Cunha itu pasti selalu bisa melakukan sesuatu. Kayak tiba-tiba terupas, tiba-tiba dia melebar ngasih crossing, tiba-tiba dia ngasih shooting gitu ya. Cunha selalu bisa melakukan sesuatu. Dan jujur ya, di pertandingan ini MU tampil jauh lebih baik dibanding terakhir ketika mereka menghadapi Arsenal yang terakhir. Sebenarnya di pertandingan lawan Arsenal yang terakhir juga sebenarnya MU itu layak menang di saat itu. Ya, dan di pertandingan ini pun sebenarnya MU layak menang juga. Tapi kalau ini sudah beberapa kali terjadi ya, berarti ada yang salah dengan lini depan MU. Meskipun sudah ada Cunha, Mbeumo, Sesko. Di pertandingan ini terus terang Bruno Fernandes tidak kelihatan. Kurang. Bruno Casemiro tidak kelihatan. Casemiro apalagi melakukan beberapa blunder ya. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue di video sebelumnya sudah memprediksi ya, Arsenal akan menang tipis gue bilang. Ya, tapi menurut gue di pertandingan ini MU sebenarnya layak menang meskipun hasilnya tetap aja Arsenal yang menang. Karena apa? Gue tuh menyoroti sekali lini belakang MU sampai sekarang. Yoru, De Ligt. Ya, gue bilang kalau nggak ada Lisandro Martinez berat belakangnya MU. Dan MU kan kebobolan ya. Lewat skema scrimmage, corner kick, Calafiori ya berhasil menciptakan gol dan 1-0. Sebenarnya Arsenal juga punya banyak big chance di luar itu ya. Ya di babak pertama, tetapi finishnya bapuk banget. Gyökeres ini gue nggak ngerti ya. Kenapa Arteta sering sekali membuat Gyökeres bermain melebar? Itu sih gue nggak paham ya. Ini beberapa kali gue lihat Gyökeres mencari bola sampai ke kanan kiri. Berbeda dengan di Sporting. Kalau di Sporting itu dia benar-benar seorang target man. Ya, dalam situasi counter ataupun dalam situasi menyerang, Gyökeres itu pasti tidak pernah jauh dari kotak penalti. Tapi tadi itu Gyökeres terlalu jauh. Bahkan Gyökeres nyaris hilang. Odegaard yang sering masuk ke kotak penalti. Jadi gue tidak tahu apa perintah Arteta ini. Tapi perintah Arteta ini untuk gue mematikan Gyökeres sih. Kalau dia sampai melebar, Saka yang inverted ke dalam, Martinelli juga nggak kelihatan ya. Martinelli harus inverted. Ini kayaknya masih terbawa sama cara bermain false nine yang dulu kan. Kalau dulu kan pakai false nine ya. Havertz, Merino itu kan nggak bisa jadi striker ya. Mainnya pasti false nine gitu. Ini kayaknya permainan Gyökeres masih agak ke bawah ke situ.
Makanya nggak kelihatan banget Gyökeres, kasihan cok. Dia tuh nggak pernah dapat supply yang bagus. Kenapa? Karena Saka sama Martinelli-nya terlalu inverted mainnya, terlalu sering menusuk. Dan sekalinya mereka ngasih bola-bolanya juga nggak enak. Kasihan gitu buat Gyökeres ya. Ini bad ya. Penampilan yang cukup buruk dari Gyökeres, terus terang. Ya, salah satu debutan terburuk lah Gyökeres. 0-1 tadi nggak pertama selesai. Di babak kedua memasukkan Amad Diallo ya, MU semakin eksplosif. Apalagi Sesko juga masuk ya di babak kedua dan Cunha bermain lebih melebar. Banyak sekali peluang yang bisa diciptakan oleh MU. Karena kenapa Arsenalnya ini tidak terlalu bisa mengontrol permainan. Ya. Gini ya. Zubimendi untuk gua salah satu pemain yang harus improve lagi sih. Ya. Zubimendi untuk gua masih terlalu banyak making decision yang kurang. Mungkin dia masih butuh adaptasi lagi ya. Kelihatan banget yang dominan itu Odegaard ya di tengah. Rice juga kurang kelihatan sebenarnya, Declan Rice gitu. Tengah itu jadi meskipun Bruno bermain jelek ya, tapi tengah itu karena Cunha-nya ini sangat eksplosif, Cunha dan Mbeumo ini sangat eksplosif, sangat kerja keras untuk menjemput bola, sehingga tengahnya ini masih bisa dimenangkan oleh MU karena pergerakan Cunha dan Mbeumo ini. Namun sayang banyak sekali big chance yang tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Banyak sekali tendangan on target yang hanya menyasar kiper, tidak ke pojok, tidak kemana bolanya. Ini MU butuh pelatih striker kalau menurut gue. Masuknya Sesko justru malah menurunkan eksplosivitas di depan kalau untuk gue. Kenapa? Karena Sesko ini terlalu statis mainnya. Terlalu statis. Sementara awalnya Cunha itu sangat bekerja keras kanan kiri. Sangat bekerja keras sehingga Mason Mount yang saat itu main di situ juga menjadi lumayan gampang dalam membuka ruang karena Cunha-nya bekerja keras. Ketika Sesko masuk, Cunha jadi harus lebih bekerja keras lagi. Kenapa? Karena dia nyaris nggak ada yang ngebantuin sih, kasihan. Karena Bruno-nya mainnya under di pertandingan ini. Terus terang Bruno mainnya under. Tidak banyak kipas bagus yang bisa dilakukan oleh Bruno. Biasanya Bruno kan banyak sekali kipas-kipas ya. Sehingga banyak sekali kemelut yang terjadi di depan gawang itu dimulai dari Cunha. Bukan dari Bruno ya, Bruno dikali-kali doang. Segala upaya yang dilakukan MU gagal. Sekali lagi tetap aja sepak bola butuh faktor keberuntungan dan MU menurutku tidak beruntung juga sih di pertandingan ini. MU layak menang tapi hasil tidak berbicara begitu. 0-1 untuk Arsenal bertahan hingga akhir dan hasil ini lagi-lagi membuat MU mengawali season dari peringkat belasan. Ya. Ya ampun, MU tidak pernah keluar dari peringkat belasan sejak awal tahun ya. Sejak awal tahun dia hampir nggak pernah nyentuh 10 besar Liga Inggris. What a team ya. Dan untuk Sesko, ini Sesko ada apa dengan Sesko? Terus terang, ini bukan Sesko yang gue lihat di Jerman. Ini bukan Sesko seperti itu. Kalau Gyökeres ini masih bisa memberikan impact sedikit, terus terang. Dia masih mau untuk melebar, dia masih mau untuk menjemput bola sampai belakang. Dia masih mau berusaha bekerja. Tapi Sesko ini terlalu statis, terlalu nggak kelihatan Sesko ini. Apakah dia akan jadi Højlund kedua ya nggak tahu ya. Tergantung dari kepercayaan dirinya. Kalau dia bisa dapat gol di awal-awal musim ya dia bisa naik percaya dirinya, bisa langsung tune in. Tapi kalau Sesko taruhlah 5 pertandingan masih nggak dapat gol, ini Sesko akan jadi Højlund kedua sih. Oke, jadi itu aja ya tentang Arsenal versus MU. Luar biasa ini pertandingan yang jujur aja cenderung membosankan ya, karena gini, MU meskipun bermain bagus tapi banyak sekali kesalahan sendiri yang dilakukan. Nggak usah masalah crossing ya, masalah kontrol bola aja yang simple. Yoro berkali-kali salah kontrol bola. Untuk levelan Liga Inggris ya ini kesalahan yang aneh sih terus terang. Ya, kemudian di beberapa kali ketika kemelut di depan kotak penalti Arsenal itu sering sekali kontrol bola hilang atau sentuhan pertama hilang. Ini terlalu elementer kesalahannya ya. Jadi
Ini harus sangat diperbaiki sih masalah elementary ini. Oke, good luck untuk MU. Ini good start ya untuk Arsenal. Meskipun mereka main jelek, tapi mereka dapat ugly win. Good job. Oke, see you di video selanjutnya.